Dengan cepat kita buka sekarang. Di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat pertama. Mari kita belajar. Dan saya rindu Bapak Ibu di kota-kota nanti. Saya rindu sekali menyatakan kuasa Allah. Ya. Saya rindu itu bersama tim pujiannya harus kuat itu saudara. Harus kuat sekali. Karena itu pekerjaan roh melalui itu juga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan ingin. Tuhan mencari orang yang mau seperti Elisa. Bapak Ibu Saudara, ketika Elisa menerima jubah dari Elia, hari itu dia bertindak saudara. Dan hari Minggu saya sudah katakan bahwa Elisa memiliki karakter yang melebihi Elia. Saudara, Elia sempat dia down. Karena Elia tidak mengetahui sesuatu yang baik dalam dirinya. Dia tidak memutuskan sendiri sesuatu yang baik. Tapi Tuhan bekerja. Bahkan dia down karena dia pikir semua nabi sudah mati. Dikejar sama Isabel. Tapi Tuhan berkata, "Elia, apa kerjamu? Ayo sekarang urapi A, B, C, D, termasuk Elisa. Urapi." Saudara, Tuhan masih memerlukan Elia. Karena Elia ditentukan sebagai nabi Tuhan untuk mengelepaskan urapan. Dan saudara harus percaya, Tuhan sampai hari ini memakai orang-orang yang dipakai untuk melepaskan urapannya. Dan saudara harus percaya, mari kita bangun bersama-sama. Saudara, saya umumkan malam hari ini, saya menerima urapan, karunia, kesembuhan itu dari Tuhan. Katakan amin. Kita bergerak. Tuhan masih memakai dan Tuhan meneguhkan malam hari ini. Kita tidak bisa lagi sambil lalu. Dan saya perlu saudara juga. Mari kita bangkitkan bahwa di tempat ini ada urapan Allah. Katakan amin. Kalau saudara sendiri tidak percaya, bagaimana orang lain datang? Bisa mengerti sekarang? Kita tidak bisa diam saja di Gilgal. Elisa luar biasa saudara. Ketika Elisa menerima urapan dari Elia, jubah, dia langsung menyembelih 12 lembunya, diberikan karyawan. Dia tinggalkan pekerjaannya dan kemudian dia mengikuti Elia. Dan ketika Elia berkata, "Tuhan menyuruh aku ke Betel, baiklah tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Ayat 2. Tolong ayatnya tidak perlu diganti aja, enggak apa-apa. Baiklah tinggal di sini. Bapak Ibu Saudara, Elisa, dia tahu. Dia bukan sekedar memandang Elia. Tapi dia menangkap satu perkataan Elia, "Tuhan menyuruh aku ke Betel." Elia tidak berhenti. Maaf, Elisa tidak diam. Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah pergerakan Tuhan mencari Elisa akhir zaman.
Yang dia mendengar suara Tuhan, dia melihat pergerakan Tuhan. Padahal sesungguhnya Elia berkata, tinggallah di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Bapak ibu saudara, banyak orang dia hanya berhenti pada satu titik. Entah baptisan, entah kelahiran baru, dan mereka sudah tidak mau melangkah lagi. Mereka sudah tidak melihat lagi firman. Mereka hanya mencari kenyamanan. Elisa tidak, saudara. Elisa tahu bahwa Tuhan menyuruh Elia ke Betel. Maka itu Elisa berkata, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa Elisa tidak meninggalkan Elia? Karena Allah beserta dengan Elia. Elisa tahu sebab yang disampaikan Elia bukan berkata begini, Elisa, aku mau ke Betel, tinggallah di sini. Mungkin kalau itu terjadi, Elisa tidak akan pergi. Tapi lihat, Tuhan menyuruh aku. Berapa banyak orang mendengar suara Tuhan dari pemimpinnya. Ini loh saudara, yang membuat kita macet, yang membuat kita mandek. Makanya seorang pemimpin yang melahirkan Elisa, dia harus berkata, Tuhan menyuruh aku. Dan saudara harus tahu itu kebenaran. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka kemana saudara? Ke Betel. Dari Gilgal saudara, ke Betel. Ayat 3. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lihat saudara, siapa rombongan nabi? Kalau hari ini orang Kristen, nabi rombongan, ia berkata, lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Saudara, mungkin pertanyaan ini mengatakan, ngapain kamu repot-repot? Habis ini Tuhanmu kan diambil dari surga. Udahlah. Di Gilgal aja, gak perlu ke Betel, biar Tuhanmu saja. Saudara dengar, rombongan nabi, dia tidak melihat visi. Dia tidak mengejar sesuatu yang ilahi. Maka itu saya khotbahkan di kemarin. Saudara harus menantikan yang kekal. Jangan menantikan yang fana. Pengharapan saudara harus ditaruh kepada yang tidak kelihatan. Nantikan yang kekal. Sebab orang-orang yang menantikan yang kekal seperti Simeon, Hana, Roh Kudus turun atas mereka. Dan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan doa mereka. Dicari Simeon dan Hana. Hana umur 84 tahun. 7 tahun menjanda. Maaf, 7 tahun menikah menjanda dia. Perkiraan saya waktu itu kira-kira menikah 20-an tahun. Perkiraan 57 tahun menjanda. Simeon, saudara. Orang yang lanjut. Simeon seorang yang mungkin tidak tertulis, tapi dia seorang pria yang tua, mungkin duda. Tapi apa yang dia nantikan selama hidupnya? Dia pingin melihat Mesias. Sampai ketika Tuhan Yesus dibawa, tolong ayatnya minggirin dulu. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah, dia menggendong Tuhan Yesus. Dia berdoa, sekarang izinkan hambamu pulang ke rumah Bapa.
Saudara, penantian kita apa? Kalau penantian kita di dunia ini hanya cita-cita, harapan-harapan materi, bukan berarti kita tidak boleh menantikan anak, menantikan pernikahan, menantikan apapun lah saudara. Tapi itu bukanlah sesungguhnya pengharapan. Pengharapan itu adalah yang tidak kelihatan, yang kekal. Makanya Bapak Ibu Saudara, Simeon dikatakan dia adalah orang saleh. Bisa buka kalau saya ngomong Simeon begini, bisa nggak buka? Simeon itu dikatakan dia orang saleh. Dia orang benar dan orang saleh. Lihat saudara, rombongan Nabi nggak pernah mencari yang kekal. Saudara dengar, saudara ada bersama saya, kejar yang kekal. Jangan kejar yang materi. Simeon seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Kerinduannya itu untuk keselamatan, kerinduannya untuk kekekalan saudara. Roh Kudus ada di atasnya, luar biasa. Memang nabi, predikatnya nabi, tapi mereka nggak punya pandangan kekal. Predikatnya pendeta, predikatnya gembala, predikatnya pendoa, tapi mereka tidak punya penglihatan kekal. Bisa nggak bertahan sampai melihat kemuliaan Tuhan Yesus atas keluargamu? Bisa nggak kita terus fokus? Saudara, Tuhan mencari hari ini orang seperti Simeon dan Hana. Hana itu menjanda 57 tahun, tidak sibuk dengan cari yang fana. Dia sudah tidak memikirkan lagi. Tiap hari dia di bait Allah, berpuasa, beribadah. Saudara, hasilnya apa? Dua orang ini namanya dicatat di Alkitab dan kitab kehidupan. Saya percaya mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, hanya orang yang mengarahkan diri pada kekekalan. Kalau setiap saudara yang bersama saya, engkau arahkan diri pada kekekalan, maka engkau akan melihat Roh Kudus ada di atas saudara. Engkau akan dituntun untuk sampai kepada apa yang kau rindukan, dan pasti terjadi, pasti terjadi. Simeon rindu, ayat 26. Simeon rindu. Makanya saudara, orang yang merindukan kekekalan itu doanya dijawab. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus, ya saudara, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Lah kapan Mesias datang? Kira-kira Simeon umurnya 80-an juga. Lah kapan? Mau 100 tahun lagi ya? Tidak ada yang tahu, tapi dia percaya dia tidak akan mati. Kok bisa ya saudara? Hah? Kok bisa ya? Orang punya tekad tidak mati sebelum aku ketemu Mesias. Loh, Mesias kapan datang? Luar biasa. Visi 23:3, saya percaya surga mendengar. Saya percaya umur 125 surga mendengar. Karena saudara menantikan kekekalan, maka saudara akan berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan. Percayalah, percayalah, percayalah. 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Lihat saudara. Orang yang mengharapkan terus yang kekal, peka. Mari saudara, jangan agamawi. Ini roh, bangkitkan rohmu. Bangkitkan rohmu. Memang kamu masih hidup di dunia. Kamu masih makan pecel. Saudara mau tahu hidup saya? Tinggal lihat saya. Manusia biasa saya. Tapi saya ngejar yang roh. Saudara jangan pikir saya kemudian makan kapas, mutih. Dah.
Saya makan angstri juga. Manusia biasa, sama. Bedanya pandanganmu kemana. Kalau setiap saudara sudah sampai pada tujuan itu dan sama dengan saya, Malang akan kaget. Katakan amin. Ketika Yesus anak itu, nah itu bahasa ini sulit saya. Ketika Tuhan Yesus anak itu kan tidak enak. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepada apa yang ditentukan hukum Taurat 28. Ia menyambut anak itu, kau tahu. Makanya kadang saya minta maaf kalau saya di mimbar kadang keras galak. Ya, saya bisa membentak saudara. Karena kamu enggak peka. Dan itu dialami oleh para hamba-hamba Tuhan yang peka. Benihin saudara. Dia bisa bentak pemusik. Tidak main-main saudara. Kenapa terjadi begitu ya? Ya itu roh saya juga enggak tahu. Makanya saudara harus peka. Oh masih kiri pasyakara masih. Dia tahu itu Yesus saudara. Dia tahu. Karena peka. Nah saudara Tuhan Yesus datang kamu gak tahu. Di tempat ini dia datang kamu gak tahu. Karena mata rohmu buta. Kamu tertutup dengan duniawi. Kamu tidak peka. Karena kamu tidak hidup dengan melihat yang tidak kelihatan. Yang kamu lihat jasmani. Jasmani ada di pelayanan itu banyak saudara. Daging semua. Saudara jangan pikir melayani di gereja. Itu tidak jadi daging. Tergantung pandanganmu apa. Maka saya pesan pada anak-anak saya semua rohani, anak rohani. Kamu boleh melayani seperti ini, Agus ini melayani kan kamera. Ini kan sepertinya jasmani. Tapi engkau harus peka. Sadar rohmu. Katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan. Kalau saudara mau melihat kemuliaan Kristus ada di tengah kita. Tidak gampang saudara. Kok ya tahu Simeon itu Bapak itu Yesus. Bisa aja toh, siapa itu? Bayi. Ya biasa bayi disunat 8 hari. Udah umum. Tapi waktu itu Roh Kudus membawa dia ke bait Allah. Ketika dia lihat Yesus anak itu. Urapan mengalir. Bisa ngerti. Apa yang kau mesti latih? Rohmu latihan. Rohmu latihan. Dengan doa, bahasa roh, firman, peka. Bisa ngerti. Tuhan hadir loh di persekutuan kita. Jangan sampai kita roh agamawi loh. Kita ngomong keluar. Jebol agamawi. Jebol tirai agamawi. Tapi kita agamawi juga. Dia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya apa? Lihat saudara. Sekarang. Now Tuhan. Biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. 30. Sebab mataku melihat keselamatan yang daripadamu. Tepuk tangan. Ayo saudara. Kamu tidak bisa aja cuman di Gilgal puas di situ. Kamu daging. Dan banyak orang saudara tidak melangkah. Kedagingannya kebanyakan. Kolesterol saudara. Nemen saudara. Memang seakan-akan kamu roh. Tapi kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak peka. Tuhan datang atau tidak tahu.
Gila enggak? (31) Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Nanti saudara baca Hana bagaimana? Sama. Tuhan tuh cari Simeon dan Hana. Maka saudara akan seperti Elisa nanti. Engkau akan berhenti, engkau tidak akan berhenti di Gilgal. Karena engkau peka. Dan ingat loh saudara, orang-orang yang mengharapkan kekekalan namanya pasti tercatat di kitab kehidupan. Dan kamu tahu yang kamu layani itu daging apa roh. Kalau engkau daging, kau sia-sia. Kau tidak dapat apa-apa. Tuhan Yesus datang, dia bergerak, engkau tak tahu. Karena kau tidak pernah mendengar firman-Nya. Yang kau dengar hanya dagingnya. Tidak mudah saudara melihat bayi yang disunat itu Yesus. Semua bayi sama. Kembali, rombongan nabi, jabatannya nabi. Tapi apa saudara yang dia lakukan? Lihat. Tolong ayatnya tadi, 2 Raja-Raja, ya, ayat ketiga. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel. Lihat saudara, nabi ini tidak pernah lihat yang kekal. Makanya Elisa menjawabnya apa? Aku juga tahu, diamlah. Kenapa suruh diam? Karena perkataannya itu menghambat dia bergerak. Hati-hati saudara, kamu ketemu siapa? Mau pendeta lah, mau gembala, mau podo jemaatnya, podo pendoani, dengar perkataannya kemana. Kalau perkataannya membuat kau berhenti, abaikan. Katakan, diam. Katakan amin. Ayat 4, karena saudara ini pertandingan, tidak main-main. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku kemana? Yeriko. Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Sudah di Betel saudara, baru di Betel. Ngomong lagi, aku disuruh ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup. Lihat saudara, bergerak. Nabi-nabi bergerak? Tidak. Makanya rohmu mesti bergerak bersama saya. Kemana ini Pak Gembala? Gerak rohmu. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di mana? Yeriko. Saudara, inilah perjalanan roh. Ayat 5, perhatikan. Pada waktu itu mendekatlah lagi siapa? Rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada siapa? Elisa. Berkata apa? Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Masih tanya lagi saudara. Kakian mulut memang. Padahal rombongan nabi ini ya ikut loh. Tapi ikut tanpa pencapaian. Saudara, jangan pernah engkau berjalan tanpa pencapaian. Apa yang kau capai saudara? Yang kau capai adalah urapan Tuhan. Setiap saudara akan mendapat urapan yang sama. Dari saya saudara. Dan itu ada banyak gereja yang tidak ngerti ini. Saudara harus ngejar. Jangan cuman saudara hanya sebagai nabi, hanya jalan saja, tapi tanpa pencapaian. Setiap saudara akan dipakai Tuhan, katakan amin. Setiap saudara akan dipakai oleh Tuhan, katakan amin.
Di dalammu ada kuasa, di dalammu ada urapan. Engkau akan dipakai Tuhan. Katakan amin. Tapi aku mengejar seperti Elisa. Ayat 6. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Elia itu terus nyuruh tinggal di sini. Sorry ya saudara, saya sudah ngomong toh, Elisa lebih daripada Elia. Duh saudara, lihat perjalanan Elisa dan Elia beda. Saudara, pribadi lepas pribadi. Jangan saudara puas pada satu titik di mana engkau sudah cukup. Tidak. Yang Roh kejar. Kenapa Elia pimpinannya kok malah nyuruh tinggal itu loh, Elisa itu loh. Dari Gilgal suruh tinggal, Betel suruh tinggal, Yeriko suruh tinggal, Sungai Yordan suruh tinggal. Saudara, maaf saudara, walaupun Elia tetap dipakai, tapi Tuhan mencari Elisa, the next generation, punya tanggung jawab yang luar biasa. Yang tidak diajari oleh manusia, tapi dia diajar oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, memang ini tidak pernah mungkin saudara tidak pernah mendengar bahwa Elisa lebih daripada Elia. Tapi saya membaca dan saya percaya pemahaman pengertian Roh Kudus menunjukkan betul. Saya pemimpin yang ngajak saudara, go ikut saya. Tidak berkata diam, tidak pernah kok saya bilang, betul? Pak ini sudah keseret-seret Pak. Udah delosor-delosor Pak Febi lari terus, ini masih jalan, masih keseret-seret. Kenapa suruh tinggal di sini? Jelas dia berangkat kok. Tapi bersyukur Elisa pribadi yang bukan copy paste, tapi dia pribadi yang mengenal akan Allah yang berkuasa, memakai tuannya Elia, dan dia mau mengikuti Allahnya Elia. Bukan sekedar Elia, Allahnya Elia. Bukan cuma ikut Elia saudara, tapi Allahnya Elia. Dia tahu. Dan ayat 7. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tapi mereka apa? Mereka apa? Berdiri memandang dari jauh. Ini loh saudara. Ini orang hanya jabatan Nabi. Hanya berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Nabi loh saudara, rombongan Nabi loh. Tidak ada pencapaian sama sekali. Ya wis pokoknya ikutlah. Ya udah nabi. Wah nabi. Wis pokok ngalor, ngidul. Ngikut aja tapi tanpa goal pencapaian. Engkau gak akan lihat kemuliaan Tuhan. Engkau akan gak ngalami kuasa Tuhan. Dan ini caranya saudara. Karena Tuhan itu bergerak terus. Jangan pernah saudara ke gereja bersama saya pelayanan ini engkau tanpa pencapaian. Dan pencapaianmu bukanlah materi, pencapaianmu adalah kekekalan. Kekekalan itu dikatakan kerajaan Allah bukan bicara soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Dan kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa yang bekerja di dalam setiap saudara. Kejar. Ayat 8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu.
Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Saudara, Elia menyatakan kuasanya di mana? Sungai Yordan. Dan Elisa berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Dia ngelihat kuasa. Makanya orang yang seperti Simeon dan Hana, engkau akan lihat kuasa. Engkau dipakai Tuhan. Jangan saudara mengecilkan kuasa Tuhan dalam dirimu. Nyatakan saudara. Ayat 9. Tolong pemusik masuk. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Lihat saudara. Elia menyatakan kuasa dan kemudian Elisa ditanya, minta apa kamu? Saudara dengar apa yang diminta Elisa. Karena dia sudah ngelihat yang kekal. Dia minta apa? Biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Itu artinya 2 bagian itu apa? 2 porsi kuasa yang kau punya. Wow. Makanya saya kan bilang Elisa lebih hebat loh saudara. Dan selama saya tidak pernah sekolah Alkitab. Bukan selama saya sekolah Alkitab. Saya pernah 3 tahun saudara, tapi enggak saya lanjutkan. Saudara tidak pernah dengar. Mudah-mudahan yang sekolah Alkitab pernah enggak dosen ngajarkan Elisa lebih hebat dari Elia. Coba Ibu Marlina kalau ngikuti kasih tahu. Pernah enggak diajar dosenmu? Kalau Elisa lebih hebat. Lihat saudara. Dia kejar yang kekal. Tuhan tuh suka sama orang kejar kekal. Seperti Yabes. Yabes itu luar biasa. Dia kejar yang kekal. Berkati aku dengan melimpah. Itu sama dengan berkata begini loh. Seperti tadi sore saya katakan. Tuhan berikanlah kuasa yang ada padamu. Segala yang ada padamu. Kepadaku. Sebab aku percaya kepadamu. Apa yang ada padamu ada padaku. Itu permintaan yang dahsyat. Itu seperti Petrus berkata, Tuhan, jika kau menyuruh aku turun. Datang, langsung turun. Karena engkau yang menyuruh. Petrus mengalami perjumpaan. Waktu Petrus tidak dapat ikan. Tuhan Yesus berkata, tebarkan sebelah kanan. Pusing Petrus, tidak ada orang nebar sebelah kanan. Semalam tidak dapat. Tapi dia berkata, karena engkau yang menyuruh. Itu kejadian sebelum angin badai. Petrus ingat saudara. Maka dia katakan, jika engkau yang menyuruh Tuhan, suruh aku datang kepadamu. Kalau engkau Tuhan, itu sama dengan gini, aku percaya. Apa yang kau punya, apa yang kau bisa, aku bisa. Petrus berjalan di atas air. Sama seperti Tuhan Yesus. Sama kuasanya. Sama atas asal kau percaya. Asal kau percaya. Demikian juga saya berkata, Tuhan Yesus, apa yang ada padamu, kuasa Allah ada padamu, ada padaku. Aku percaya, tumpang tangan, berkata-kata, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Percaya, percaya, percaya. Oh, masekere basakara. Kire basakara masekere base. Ayat 10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu. Oh, jelas bisa. Karena Elisa punya pandangan seperti Simeon dan Hana.
Orang yang hatinya pengen ngelihat kemuliaan Tuhan, maka dia akan melihat Yesus Kristus datang kali kedua. Pasti. Apapun persoalanmu saudara, apapun pergumulanmu, jangan kau mau ditutup matamu sama setan, supaya kamu tidak melihat yang kekal. Maka itu surat, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah padamu seperti yang demikian. No, jangan diganti dulu. Dan jika tidak akan terjadi. Saudara, nabi rombongan itu sedikit atau banyak? Rombongan nabi do nothing. Gak ngelakukan apa-apa. Makanya yang dapat cuman Elisa. Andai kata nabi itu ikut Elisa, saya percaya setiap nabi akan mendapat 2 bagian roh lebih. Tergantung apa? Anda dapatnya tergantung apa? Tergantung keinginanmu yang kekal itu apa. Keinginanmu yang kekal itu apa? Keselamatan buat keluarga, pemulihan buat bangsa. Saudara, engkau akan melihat kemuliaan dan engkau akan mendapat urapan Tuhan. Kalau saudara nggak punya hati itu, kamu nggak akan bisa. Nggak terjadi apa-apa dalam hidupmu. Ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi. Dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dengan angin badai. Elia naik loh saudara. Ayat 12. Ketika Elisa melihat itu maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku. Lihat saudara. Elisa memanggil Elia bapaknya. Kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutkannya pakaiannya. Dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Saudara, rombongan Nabi lihat enggak? Lihat. Tapi dia tidak dapat apa-apa. Saudara, kamu boleh dengar firman. Kamu boleh lihat kemuliaan di atas mimbar ini. Tapi kamu tidak dapat apa-apa. Karena kamu tidak menghendaki apa-apa. Semua tergantung niatmu apa. Pribadi lepas pribadi. Niatmu apa di hadapan Tuhan. Niatmu itu yang menentukan nasibmu di hadapan Tuhan. Gampang kok saudara ternyata sama Tuhan. Tuhan tuh cari orang yang ngejar dia. Dan tidak menganggap, ya kemis mujizat, ya mujizat, ya udahlah mujizat aja kok. Apa sih. Firmana, ya firmana, khotbah, ya khotbah, nyanyi ya halah ya nyanyi. Anda pikir itu sesuatu yang biasa? Ibadah tak? Ibadah. Masih pujian, belum firman. Masih pujian, belum firman. Ayo ngopi dulu. Ya, saudara, orang seperti ini Tuhan datang tertinggal. Bukan cuma tidak tahu bu, tertinggal. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lihat saudara. Sebelum saya tutup ya saudara. Orang yang memandang terus kekekalan. Ketika dia melihat kemuliaan, dia bertindak. Dia tidak ragu-ragu. Dia action. Langsung. Elisa ngambil jubah Elia. Apa yang dia minta? 2 bagian. 2 porsi lebih gede urapannya. Elisa bukan begini. Loh hilang.
Nabi. Ilangi Bapak. Mulai ya, mulai. Ayo pulang. Ya wes. Lihat saudara. Ini loh saudara. Ini loh saudara lihat. Orang yang ngejar yang roh peka. Dia lihat apa yang dia katakan, yang dia minta. Itu bukan lip service saja. Hanya abab keluar. Ngomongnya tapi nggak pernah ditindaki sama sekali. Hanya omong doang. Kamu nggak bisa ngelihat apa-apa. Kamu kayak rombongan nabi dari jauh toh. Oh ya, tapi kamu nggak ngalami apa-apa. Lalu Elisa berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Kenapa dia berdiri di tepi sungai Yordan? Karena dia tahu Elia memukul sungai Yordan. Dia percaya kuasa bekerja atas Elia, bekerja juga atas Elisa. Maka ayat 14, perhatikan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu. Dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Jadi yang dilihat Elisa siapa? Tuhan Allah. Bukan sekedar Elia. Bukan sekedar pemimpin. Bukan sekedar the next generation dari pimpinannya, keteladanan pemimpin. Bukan. Tapi dia melihat Tuhan Allah Elisa. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang menguasai Yeshua HaMashiach, dia akan turun atasmu. Kuasa yang sama bekerja di dalam hidup. Ia memukul air itu saudara, lalu terbagi ke sebelah sini, ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Lihat saudara, pelayanan Elisa dimulai dengan apa? Kerinduan kekekalan. Dan dia menyatakan kuasa. Setiap saudara, engkau yang punya kerinduan kekekalan, pasti kau menyatakan kuasa Allah. Bukan cuma saya. Masalahnya kamu tidak percaya. Masalahnya kamu tidak mau ngejar Allah. Dari Yeshua HaMashiach, Bapa dari Tuhan Yesus. Ayat 15. Ini yang saya senang. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh. Loh lihat nabi-nabi kan dari jauh. Mereka berkata apa saudara? Roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia. Lalu apa saudara? Sujud kepadanya sampai ke tanah. Sebelumnya apa? Hei Elisa, Tuhanmu mau hilang. Kamu udah tahu gak? 3 kali saudara. Dengar saudara. Roh Yesus Kristus akan turun atasmu. Kalau kau mengejar yang ilahi. Dengar, kamu ke gereja. Kalau kamu ngejar yang materi, kamu tidak dapat yang ilahi dari Yesus Kristus. Capai yang ilahi itu. Karena itu yang dipersiapkan nanti untuk gedung pusdiklat. Saudara, maka saudara akan mendapatkan kemuliaan. Engkau akan mendapatkan pujian dan kehormatan dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Hidupmu dimuliakan, hidupmu dihormati, hidupmu dipuji. Katakan amin, katakan amin. Tidak ada cara lain Anda bisa dipuji,
Bukan sekedar tangga menunjukkan mobilmu, Anda menunjukkan uangmu, Anda menunjukkan hartamu. Tidak, tetapi kuasa Allah. Ketika keluargamu melihat ada kuasa yang bekerja di dalam dirimu, mereka akan sujud, mereka percaya, dan mereka melihat Yesua HaMasyiach, sebab Roh Yesus Kristus ada di dalam engkau. Katakan amin. Saya undang bagi berdiri, Korea Pase, buka kedua tanganmu. Terima urapan Roh, terima. Korea Pase, juga yang di rumah, waktunya bekerja, waktunya bergerak. Mari saudara, jangan diam di Gilgal, lanjut ke Betel, lanjut ke Yeriko, lanjut sungai Yordan. Ore basa kere basa korobo, ande bese kere besa, ando korebe, kere base, kiara maso, kore pepe papa, sembah dia, sembah. Ore base, kiara maso. Kami rindu Tuhan, kami rindu ya Allah, kami mau Tuhan. Oh, sekiara baseke, ora papa paso, kiara basere maso. Ore mashe. Mari sebelum pulang saudara, pastikan di dalam hati saudara, kejar kekekalan, kejar Tuhan Yesus, kejar Bapa dari Tuhan Yesus. Saudara, Roh Yesus Kristus turun atasmu, Roh Tuhan Yesus ada padamu, dan orang lain akan melihat Tuhan Yesus dengan kuasa. Dengan kuasa. Oh, siapa yang rindu? Engkau punya kuasa Yesus Kristus, angkat tangan. Terima. Terjadi atasmu. Terjadi. Engkau tumpang tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Engkau berkata-kata, kuasa bekerja. Oh, rimasya. Kami bersyukur ya Bapa, malam hari ini firman-Mu mengubahkan kami, membuka mata roh kami. Oh masih kiri pase. Ya Bapa, ubah tempat ini Tuhan, ubah gereja ini Tuhan, ubah NCC Internasional. Kami bukan sekedar hanya berdoa, tapi menyatakan kuasa Allah, karena itulah keimaman. Sebab imam besar kami Yesus Kristus, kuasanya tidak berubah, dulu sekarang dan selamanya. Hamba kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga bagi Yesus Kristus yang ada di tengah kami, yang berbicara kepada kami. Dan Roh Kudus, saat ini pulanglah, terimalah berkat kehidupan. Urapan Roh Yesus Kristus turun atasmu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all.